Ya, assalamualaikum. Jadi, di sini saya akan mengerjakan tugas video AI Lab Session 5, Data and Feature Thinking. Jadi, di sini saya diberikan dataset all month string ya. Ini adalah dataset mengenai informasi order barang ya dari sebuah online shop. Nah, jadi dataset ini akan dianalisis ya untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada fiturnya. Kita di sini ada order ID ya, ID ordernya ada total quantity ya, jumlah barang yang dibeli, ada total weight, total berat barangnya, ada total return, quantity, ada total diskon ya, total diskon barang, ada produk, kategori produk, apa nih, number produk kategori ya, berapa kategori dibeli oleh, ada berapa kategori produk yang dibeli oleh pengguna gitu kan. Di sini ada status pesanannya kan, apakah selesai atau batal, lalu ada apa lagi nih, alasan pembatalan, lalu ada opsi pengiriman, dia atau receipt dia pakai SPX, pakai JNT atau apa gitu. Lalu apa lagi nih? Ya, bayar online atau COD gitu kan. Di sini ada apa kotanya, kota tempat pemesanannya, kalau ada provinsi mana, apa ini, ongkos kirim, nah itu nggak ada ongkos kirimnya ya. Lalu ada estimasi potongan biaya pengiriman, lalu ada apa lagi nih, total pembayaran, kan kiraan kiraan ongkos kirim, kirim, waktu pesanannya dibuat, ada metode filenya. Ya langsung saja, di sini saja kita Google Collab-nya. Ya di sini yang pertama dilakukan tuh sudah pasti kita mengimport library-nya ya. Di sini karena di sini tidak boleh menggunakan algoritma machine learning, akan juga di sini menggunakan library seperti sklearn ya. Di sini import yang digunakan, library yang digunakan tuh hanya pandas dan numpy. Lalu di sini ada set di sini, ya dataset di load di sini ya, di upload ke Google Colab ini datasetnya, di upload, di upload ke Google Colab tadi, ya di load lah, dimuat datasetnya di dalam kode ini gitu, di dalam sesi ini ya gitu. Di sini datasetnya berhasil dimuat ya. Dan datasetnya itu ada 20.828 baris dan memiliki 19 kolom atau 19 ya, tadi 19 fitur tadi ya. Kita lihat pertama ya, kolom udah. Lalu di sini tadi ya nama kolomnya ya, ID, quantity, ya, title, source file gitu. Kita lanjut ke 1C di sini. Identifikasi variabel target untuk numerik dan fitur kategorical. Di sini di sini kan kita akan
identifikasi ya faktor yang berkaitan dengan batalan pesanan. Jadi di sini variabel targetnya dipilih dan dipilih adalah status pesanan karena di sini yang memuat secara di sini adalah fitur yang isinya itu data-data seperti status ya status pesanan itu di status pesanan itu selesai atau batal gitu kan. Selesai batal pesan terima atau gimana gitu. Sama masih sedang dikirim gitu. Itu fitur numerik. Nah, di sini fitur numeriknya itu ada. Nah, ini fitur sesuai namanya fitur numerik ya, fitur-fitur yang berkaitan dengan angka gitu kan ya. Kalau kita lihat di sini total quantity ya dia angka karena dia itu jumlah total barangnya gitu kan bentuknya angka. Lalu ada total weight ya, total beratnya, satuan gram itu juga angka maksudnya dan seterusnya. Lalu fitur kategorikal di sini ya, di sini fitur-fitur kategorinya, fitur-fitur yang dia itu sifatnya tuh apa ya, kualitatif ya, kualitatif. Ada produk kategori ya, dia bentuknya bukan angka dia, bentuknya tuh kategori, deskripsi gitu ya. Ya, misalnya ini kayak misal produk kategori, misal status pesanan gitu kan, misal alasan pembatalan itu. Jadi juga kota masuk ya, kota masuk, provinsi juga masuk gitu. Nah, lanjut ya ke eh, oh ini sama kayak tadi ya, fitur atau kategori kalau kita lihat di sini kan. Eh, type-nya ini ada integer, ada objek ya. Kalau yang objek ini kategorikal, yang integer ini int64 ini fitur numerik. Ya. Lalu di sini ini ada distribusi dari kita ya. Pakai saya aja. Di sini ya. Ini status pesanan yang pesanan yang saya itu ada 17.000 banyak. Baik. Yang statusnya batal di sini ada 2.000, sekitar 2.000. Yang sedang dikirim di sini ada 59 ya. Ini pesanan terima, namun pembeli masih dapat pengajuan pengembalian hingga tanggal sekian gitu kan. Ya, juga nih. Lalu apalagi nih, telah dikirim gitu kan. 30 yang misalnya terima ya. Kalau kita lihat pesanannya di sini yang status pesanannya baik, ini paling gede ya persen persen dari semua data itu ada 85% yang statusnya selesai. Yang batal ada di 13% gitu kan, dan yang lainnya ada di bawah 1%. Oke, kita lanjut di sini ke fitur kedua, ke fitur kedua, ke belakang kedua di sini data processing ya. Nah, di data processing ini dibuatlah dua fitur baru ya. Ini ada fitur baru, namanya itu is cancel dan is COD. Is cancel ya. Is cancel ini nilainya itu angka satu, jika pesanannya itu batal ya, sesuai namanya lah, apakah apakah cancel, apakah dibatalkan gitu, apakah cancel, apakah dibatalkan. Is cancel ya, nilainya akan satu, akan true jika pesanan itu dibatalkan. Dan is COD, apakah COD akan satu jika eh, COD pesanannya itu seharusnya apa, pesanannya itu metode pembayarannya COD gitu. Ini kalau kita lihat yang distribusi
Lihat yang tidak bikin tuh itu ada, terus ada dua nih. Ini fitur dua fitur ini itu dibuat dari data yang sudah ada, dari fitur yang udah ada ya. Misal kayak is cancel ini dibuat dari fitur status pesanan, dan is COD ini dibuat dari fitur fitur kategori apa ya? Kategori pembelian, cara cara pembayaran, jalur pembayarannya ya. Metode pembayaran, metode pembayaran itu dia dibuat, eh, ini dibuat dari situ ya. Lanjut kita ke, oh ini yang lihat yang plus yang is cancel sama yang is COD di sini distribusinya. Kalau kita lihat yang COD di sini ada 11.000 orang kayak COD, lalu yang enggak COD ini ada sekitar 9.000 ya. Lalu lanjut di sini ada eh, waktu pesanannya ya. Di datasetnya, datasetnya di sini kan ada waktu pesanan ya. Pesanan di kan di sini kita lihat di sini ada jamnya kan ya. Jam ini yang diambil. Ambil, eh mulai kita lihat distribusinya ya. Di sini ada hour. Ya, di sini yang pesan di jam 12 ada 300 orang gitu kan. Kita lihat yang pesan di jam 1 ada berapa orang gitu kan. Di sini yang paling banyak kalau kita lihat orang-orang itu memesan di jam ini ya kayaknya 100, nah, ini ya, jam 8 malam, jam istirahat ya. Orang-orang kebanyakan pesan di jam istirahat. Jam 8 malam. Oh, ada 11.195 orang. Lalu di sini ke, ke 2C ya, 2C tambah. Di sini ada fitur tambahan baru yang dibuat di sini. Fitur tambahan yang dibuat di sini ada order day of weeks, order day of week, hari pemesanan dalam minggu gitu kan ya. Hari pemesanan dalam seminggu. Lalu ada order day name. Nah, nama hari pemesanannya tuh di hari apa? Nama hari pemesanannya itu. Misal ini ya kalau dia hari pemesanan dalam seminggu ya ini ya. Lalu order day name ini adalah nama hari pemesanan ya. Maksudnya di sini name nama harinya Senin gitu kan. Lalu di sini ada tipping ratio, rasio ongkir ya terhadap total pembayaran. Lanjut lagi di sini ke 2D. Ini kita di sini menyimpan ya. Tadi kan data setnya di sini udah diproses ya, udah dibuat fitur baru gitu kan. Fitur-fitur baru kan di sini udah dibuat gitu. Nah, tadi fitur-fitur baru yang sudah dibuat itu disimpan gitu kan, disimpan di ini disimpan ya, disimpan ke dataset baru ya, dia buat file baru di sini. Apa sih ini saya sering ngeliat, tapi isinya CSV ya.
Mulai kita proses, terus nanti define. Kita what, sama ya, ada yang berubah ya, terusnya. Sebenarnya bisa langsung aja sih runtime jalankan semua gitu. Tetap ya, jalankan semua saja. Ada dataset baru di sini ya, masih dibuat. Ya, ini dataset ini ya, itu dataset dan fitur-fitur dataset sebelumnya dan fitur-fitur baru. Nah, gitu. Karena di sini harusnya ada fitur baru yang isinya nah ya, is cancel COD ya, ada fitur baru di sini ya. Terus kita ke langkah 3 di sini, feature exploration. Seperti itu. Ini minimal 3 fitur. Nah, di sini fitur yang dipilih diduga mempengaruhi pembatalan pesanan itu ada 3. Is COD, total quantity, dan nomor 3 perkiraan cost skillnya ya, ongkirnya. Kenapa milih COD? COD karena kalau orang mesen COD itu kayak gampang banget lah kalau mbak tanya orang-orang juga kan kalau mesen COD kan belum bayar kan ya, jadi gampang lah, nggak ribet gitu kalau mau batalin, tinggal batal aja, duit masih ada di tangan gitu kan. Tapi beda kalau misal langsung bayar online gitu kan ya, mau dibatalin juga ribet prosesnya, orang-orang jadi males. Kayak misal udah bayar nih tapi eh, nggak jadi gitu, nggak jadi online kan, online gitu, adanya di cancel gitu kan, tapi duit yang balik itu bukan ke rekening tapi ke misal ke saldo di online shopnya itu gitu kan, males orang-orang gitu, ribet. Kalau kita lanjut di sini setelah quantity ya, jumlah produknya, jumlah produk. Nah di sini apa, ini total quantity kan, karena semakin banyak ya, semakin banyak barang-barang yang dibeli itu semakin tinggi juga kan harganya itu. Nah ini di sini bisa meningkatkan kemungkinan ya pelanggan itu berubah pikiran gitu kan, karena harganya tinggi gitu kan. Lalu di sini fitur ketiga di sini ada kirim, kirinya. Biasanya ya kayak kalau kita jadi online shop lah ya, terus kalau orangnya ketemu ongkir gitu kan ya. Jadi ya kalau ongkir ya, kita beli barang nih, misal ongkirnya tinggi banget ya kan. Jadi orang-orang tuh bisa kayak apa ya, merasa kayak rugi gitu. Jadi mending dibatalin aja gitu tuh. Orang gitu kan. Kayak misal beli barang harganya berapa, tapi ongkirnya misal beli barang harga 50.000, tapi ongkirnya tuh berapa, 30.000 gitu kan, yang udah ngelebihin setengah dari harga barangnya gitu, kayak merasa nggak worth it gitu kan ya. Nah, lanjut ke sini ya, fitur pertama is COD. Lihat di sini ya, is COD ya. Kalau kita lihat di sini is COD, ternyata di sini ya, yang non COD itu justru yang paling
lebih tinggi ya, non COD itu sini lebih tinggi persenan dibatalkannya, itu tingkat pembatalan dalam persennya itu lebih tinggi dibandingkan COD ya, walaupun cuma berapa persen doang, beda berapa persen doang, dikit bedanya dikit ya gitu. Sini ternyata dugaannya di sini salah ya. Lamanya COD itu memperbesar kemungkinan orang itu membatalin membatalin beli produknya gitu. Ada di sini ya. Ternyata nggak jauh beda. Terus lanjut di sini ya, kita ke fitur 2 di sini ada total quantity. Kalau kita lihat total quantity-nya di sini, kita lihat kita lihat meannya aja di sini ya. Jadi di sini rata-rata, yang itu rata-rata kan ya. Rata-rata orang itu rata-rata barang yang dibatalkan itu ini ya di angka 3 ya. Tiga berarti tiga barang itu di sini kalau orang beli tiga barang atau kuantitinya tiga barang itu punya kemungkinan apa di sini persenannya lebih orang-orang di sini yang beli tiga barang yang beli total kuantitinya total barang itu ada tiga itu di sini lebih apa ya lebih paling rata-rata lah berarti rata-rata orang batalin pesanannya. Orang-orang yang beli barang total kuantitinya tiga yang beli tiga barang itu rata-rata pada batalin pesanannya gitu. Itu kita ke fitur tiga ya, perkiraan ongkir. Di samping yang lihat ini dalam rupiah ya 10.000 gitu kan, 14.000, 1.000 won. Sini rata-rata ya, kalau kita rata-ratanya di sini eh yang tidak dibatalkan itu di sini kalau kita rata-ratanya ya rata-rata di sini 17.000 ya. Tapi yang Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang tidak dibatalkan itu rata-rata itu lebih kecil, lebih rendah lah ya nilai ongkirnya, perkiraan ongkirnya dibandingkan yang dibatalkan. Berarti ini di sini membuktikan ya kalau yang ongkirnya tinggi itu berpotensi sama dibatalkan tinggi. Nah, di sini 4 ya. Nah, jadi di sini analisis pola. Apa analisis pola? Hitung persentase pembatalan dari COD versus non COD. Tadi itu ya, kalau maksudnya tadi itu ya, kalau kita lihat fase dibatalkan yang non COD dan COD di sini nggak jauh beda ya, jauh beda. Jadi ada hubungan kirim dengan kekuatan. Nah di sini dibagi ya di sini ya. Kalau sini dibagi kayak dibagi range ongkirnya ya, sampai 8.000 gitu kan, itu ada pesanan dan seterusnya gitu kan. Dan kalau kita lihat di sini ya, yang tingkat pembatalannya itu lebih besar dalam persen di sini kita lihat yang di atas 50.000 27%. Nah ini ya ini sama ya kayak yang tadi ini membuktikan kalau eh,
yang apa, makin tinggi ongkos kirimnya itu makin eh, resiko apa ya, resiko dibatalkannya pesanan tuh makin tinggi gitu. Jadi terdapat dalam tempat di sini ada hubungan jumlah produk dengan kebatalan. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini yang jumlah produknya, hubungan jumlah produk pembatalan ternyata, tapi kalau kita lihat di sini rata-ratanya, oh ya, ini ya, rata-ratanya tidak di sini ya. 256 ada tadi lebih barang 256. Oleh 256 time ini apa ini? 256 ini 256 barang kan? Ya ada di sel berapa? 256 berarti ada ya tidak dulu. Lanjut kita di sini yang tadi persen ya. Nah, di sini ya, persen ya. Di sini yang jumlah persentase tingkat pembatalannya itu paling tinggi di sini ada di lebih dari 5 item. Jadi orang-orang yang beli barang itu di atas 5 item itu beresiko lebih tinggi. Tingkat dia membatalkan pesanannya gitu kan ya. Kalau kita lihat di sini yang paling sedikit resikonya itu yang beli 2 item. Kita lanjut di sini nomor 5 ya, segmentasi data. Segmentasi data. Bagi data minimal 2 kelompok berdasarkan total foto. Ini masih sama ya segmentasi satu di sini ya. Kita lihat di sini satu COD versus non COD ya, sama ya tadi. Lanjut ini segmentasi dua di sini ya. Berdasarkan jumlah item. Kalau kita lihat di sini yang jumlah itemnya banyak ya, dia lebih patahannya lebih gede gitu. Barang tuh jadi patahannya. Segmentasi ketiga di sini kombinasi COD. Justru di sini yang non COD, tapi yang non COD plus dan plus jumlah barang yang dibeli itu banyak, tingkat masalahnya dia bakal lebih tinggi, paling tinggi di sini ya. Berarti orang-orang yang non COD ini, orang-orang non COD yang rata-rata yang batal itu yang non COD, terus yang apa, beli barangnya itu banyak gitu. Non COD beli barangnya banyak. Kalau kita lihat yang lainnya, misal non COD, tahun beli barangnya sedikit, atau yang COD barangnya sedikit, kalau COD barangnya banyak, itu nggak beda jauh. Yang beda lumayan tuh ada di sini ya, non COD dan ya banyak ya. Itu kan berarti kan orang-orang, kita di sini, kalau kita di sini berarti perilakunya itu orang-orang di sini yaitu yang beli non COD plus barangnya banyak itu resiko, itu yang ini yang paling sering batal pesanan gitu. Ini kita nomor 6 di sini analisis konflik ya.
di sini nomor 6 di sini temukan satu data tentang. Jadi kan kita di atas ngelihat dari sini ya, yang non COD plus dan banyak itu pola-polanya, pola umumnya kan dibatalkan ya, COD tapi barangnya terus barangnya banyak. Harusnya non COD sih kok COD. Kalau kita coba ya, oke berarti yang ini ya, yang ini ya COD dan banyak kita lihat satu pola. Oh ya di sini kita ngeliat satu pola, jadi kita lihat satu pola yang ini ya, pola COD dan banyak. Kita lihat pola COD kan dia beli barang banyak. Nah, kalau kita beli barang banyak plus yang dibatalkan gitu. Kalau kita lihat di sini dari jumlah datanya berarti ini ada 20 219 pesanan yang polanya seperti ini gitu. COD terus dia beli banyak, nah, akhirnya dibatalkan. Nah, ini kayak gini. Di situ ada 219 pesanan gitu yang polanya seperti itu. Lanjut di sini kita lihat di ini ya, lanjut kita lihat di data yang bertentangan dengan pola umum. Nah, kalau kita lihat di sini yang bertentangan itu yang non COD plus kuantitinya satu, ini kan harusnya aman nih kalau kita lihat di sini ya. Non COD plus sedikit, nah itu nggak nggak lebih gede dari ini nih yang jadi plus banyak. Nah, tapi di sini tetap dibatalkan. Kalau kita lihat di sini ya, yang kita lihat di sini adalah ini ya sebenarnya ya. Kita di sini adalah alasan pembatalannya ya, kenapa orang-orang itu sebenarnya kayak gini nih nggak bisa, kayak kalau kita mau kita analisis itu kayak orang itu kan punya alasan sendiri-sendiri gitu, nggak selalu alasannya itu karena kemahalan tah atau apa gitu kan ya, nggak selalu kayak gitu. Tapi ini kalau kita lihat alasannya itu, kita lihat alasannya di sini yang paling banyak alasannya itu belum bayar. Ya. Tapi ada juga yang lainnya nih, dia mengubah pesanan lalu berubah pikiran gitu kan. Nah, perlu mengubah pesanan. Nah, lalu apa lagi? Perlu mengubah alamat pengiriman. Nah, ini kan bisa jadi di sini orangnya itu nggak jadi batal ya, cuman dia cuman pengen ini doang ganti alamatnya. Tetap tetap order, cuman ganti alamat aja gitu kan. Jadi alamat sebelumnya yang sebelumnya dibatalin, dia beli barang, dia beli barang lagi yang sama ya, tapi beda alamat pengirimannya gitu kan ya. Nah, kata di sini apa alasan-alasannya gitu kan. Proses pembayaran sulit gitu, tetap lagi tidak ingin membeli lagi. Need to change delivery address itu ini ya, perlu mengubah alamat pengiriman. Yang ini apa? Penjual gagal mengirimkan pesanan tepat waktu. Oke. Di sini juga ternyata kalau kita lihat nggak cuma dari pembeli ya, ternyata dari penjual juga bisa beresiko untuk membatalkan pesanan. Nah, kita lanjut nomor 7, refleksi. Ini pertama, apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Aturan sederhana, maksudnya gimana tuh? Apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Atau sederhana mungkin kayak pola-pola tadi itu ya, pola-pola yang ini tadi, yang pola-pola ya pola-pola pembatalannya itulah. Sebagian tuh iya, sebagian bisa ya kita jelasin pakai kita dijelaskan dengan aturan sederhana kayak misal orang orang apa orang-orang ini apa ya, kayak ya kayak pola-pola tadi ini mana sih?
Nah, ini nih, pasti kayak alasan, kayak apa, misal kayak pola-pola umum gitu loh, atau sederhana, kayak misal, nah, misal ini kan ongkir mahal, terus nggak jadi beli gitu kan. Tapi kan nggak selalu seperti itu gitu kan. Karena eh, orang-orang itu kan punya alasan pembatalannya masing-masing kan ya. Ada yang karena berubah pikiran, ada yang mau mengubah alamat atau salah pesen gitu kan ya, juga bisa gitu. Nah, lanjut kita ke poin B. Pada posisi apa aturan tersebut gagal? Nah, oh ya tadi itu, yang tadi itu, nah kan, pada kondisi ketika konteks pembatalannya itu tuh kayak gini nih, dari alasan pribadi, atau malah nggak ada data sama sekali, NaN, apa, datanya missing value gitu kan. Kan ada nih kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan dia dibatalkan kenapa gitu kan, kalau kita lihat di sini. Nah, alasan pembatalannya kalau kita lihat di sini kan kosong nih. Nah, gitu ada yang kosong juga di sini nih. Berarti pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Ya pada kondisi ini, ketika eh oh, jika masih bisa mah, sebenarnya kayak gini masih bisa prediksi ya. Mungkin konsepnya apa itu gagal. Oh, mungkin ini ya karena data itu nggak ada di sini, karena data itu tidak ada di, karena konteks, karena tadi itu nggak ada di data, nggak ada di sini ya, di missing value gitu. Lanjut kita ke yang C di sini. Apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan data ini? Kesulitannya itu jelas karena satu fitur aja, sedikit fitur itu nggak cukup ya untuk eh, membuat sistem otomatis ya. Bahkan fitur-fitur yang banyak kayak tadi itu lumayan banyak, itu pun masih kayak ada pengecualian-pengecualian gitu loh, gitu kan. Nah, ini kalau kalau eh, nggak pakai machine learning nih. Nah, ini nih. Jadi eh, apa ya, sistemnya itu nggak bisa beradaptasi gitu loh. Seiring waktu itu nggak bisa beradaptasi, seiring pola perilaku dia nggak bisa beradaptasi gitu kan. Nah, itulah kenapa lebih efektif itu kalau mau kayak gini ini pakai, kalau mau kayak gini dan terus berkelanjutan itu pakai mesin learning. Karena ya, karena nanti eh, sistem itu bisa beradaptasi dengan pola pelanggan gitu ya. Lalu kita ke nomor 8 di sini, eksplorasi lanjutan. Jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda mengelompokkan data tersebut? Udah. Kita lanjut ya ke nomor 8 gitu kan, eksplorasi lanjutan tadi ya. Nah, jika variabel target dihilangkan ya kan, tadi pertanyaannya bagaimana Anda mengelompokkan data tersebut? Nah, di sini kalau tanpa variabel target, tadi kan variabel targetnya kan apa, pembatalan apa, status pesanan kan ya. Nah, kalau tanpa itu pengelompokan itu bisa tetap bisa dilakuin,
berdasarkan kemiripan ininya, kemiripan karakteristik transaksinya itu ya pakai fitur-fitur yang ada. Contoh fitur yang digunakan is COD, total quantity, perkiraan ongkos kirim, order hour, sama shipping ratio. Contohnya, contoh pertama, ya kan? Misal kalau kita mengelompokkan pembeli yang terencana gitu lah ya, pembeli yang terencana. Dia tuh beli, belinya non COD, ya kan? Belinya non COD, misal ya, belinya non COD, kita kelompokkan ya. Tadi kita kelompokkan pembeli terencana di sini ya, ini yang dengan resiko eh, terendah ya, resiko batalan terendah di sini dia kalau kita lihat ya di eh, non COD dan sedikit, nah ini kita kelompokin jadi pembelian terencana nih, kita masukin ke dalam kelompok pembeli terencana nih, non COD dan pembelian itu sedikit ya kan, di bawah 2 item ya kan. Dan dia eh, ongkirnya itu rendah plus pesannya itu di jam kerja gitu kan, karena saya pikir orang yang kayak kan di jam kerja nih, di jam kerja, di jam kerja itu misal kayak jam kerja itu jam berapa, jam 9 lah atau siang gitu kan, itu masih apa ya, kan masih fresh gitu kan ya, masih fresh, otak itu masih fresh, masih bisa, masih seger lah kalau mau ngerencanain sesuatu tuh, bisa ngerencanain pembelian tuh masih enak lah gitu lah ya. Beda sama kalau udah malam, itu kalau udah malam itu ya dikelompokin di pembeli yang impulsif. Ya gitulah ya, itu ya pengelompokannya, ya contohnya kelompokan itu kayak misal kita kategoriin pembelinya gitu kan, ada yang terencana, ada yang pembeli yang impulsif, ada pembeli yang eh, nggak karuan. Nah, misal pembeli yang terencana, nah ini yang non COD dan barang yang dibeli itu nggak banyak-banyak amat, terus ongkirnya itu rendah, terus pesanan itu di jam kerja, nah gitu. Nah, gitu. Oke, segitu aja video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.